Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Videonya bisa diaktifkan. Baik, PowerPoint-nya bisa terlihat. Oke, baik ya. Nah, jadi materi kita pertemuan 14 ya, SMK 3 ya, Sistem Manajemen K3. Ya. Nah, sistem manajemen itu merupakan suatu rangkaian kegiatan dari manajemen yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ya. Nah, apakah itu SMK 3? Ya, tadi sistem manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Tujuan dari SMK 3, ya. Tujuan dari SMK 3 itu di tempat kerja ya, penerapannya pertama adalah mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit dari akibat kerja. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, kita sudah berbicara ya pada pertemuan yang lalu tentang penyebab-penyebab dari kecelakaan kerja dan akibat penyakit akibat kerja ya. Nah, kemudian tentunya tujuan dari SMK 3 ini adalah menciptakan lingkungan di tempat kerja kita agar aman dan sehat ya. Dan juga mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit dari akibat kerja, serta menciptakan efisiensi dan produktivitas kita dalam bekerja, ya. Kewajiban dari penerapan SMK 3 ya, menurut peraturan menteri ya, menurut peraturan menteri Tenaga Kerja ya, menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 ya, Permen tahun 1996 bab 3 pasal 3, setiap tempat kerja itu adalah ya, kita harus penerapan SMK 3, 100 orang atau lebih dan atau itu mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi. Nah, itu dapat mengakibatkan kecelakaan kerja dan kerugian ya. Manfaat penerapan SMK 3 itu bagi pemerintah ya. Pemerintah tentunya melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 96, Undang-Undang Nomor 13 2003 serta peraturan perundangan lainnya. Sedangkan sebagai pengusaha atau pengurus di sini manajemen perusahaan ya, tentunya dapat terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
Kemudian kedua, menurunkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketiga, menambah spirit kompetitif perusahaan. Nah, sedangkan konsumen itu terlindungi dari produk aman dan sehat serta image yang baik terhadap perusahaan, ya. Nah, kita mengetahui berbagai bahaya resiko dalam suatu pekerjaan, ya. Ini kita lihat, ini proses pengelasan, ya, tentunya harus dibarengi dengan safety tools yang ada, alat pelindung diri, ya. Kita udah bicara alat pelindung diri pada pertemuan yang lalu. Ini kemudian di lab kimia, ya, banyak cairan-cairan kimia. Ini juga kita harus menjaga risikonya. Ini proses menggunakan alat logistik, ya, pemindahan barang satu tempat ke tempat lain. Nah, ini proses pengeboran, ini juga bahaya risikonya, ya. Kemudian ini juga proses zat-zat kimia, ya. Ini terjadinya kebakaran, ini proses pemanasan, kemudian ini ada proses traktor di lapangan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini di dalam lingkungan tempat kerja kita, ini tentunya akan ada potensi bahaya risiko. Nah, jadi untuk menghindari itu, maka kita perlu melakukan sistem manajemen, itu namanya SMK 3, ya. Jadi bagian dari sistem manajemen itu secara keseluruhan itu meliputi struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini tentunya di dalam setiap perusahaan ada struktur organisasi di bidang sistem manajemen K3-nya. Kemudian perencanaan. Nah, di bidang struktur organisasi melakukan perencanaan bagaimana memanage manajemen program K3. Kemudian tanggung jawab, pelaksanaan, ya, melaksanakan, kemudian prosedur, ya, bagaimana prosedur K3 di perusahaan dijalankan dengan manajemen yang ada. Prosesnya, kemudian sumber daya. Nah, sumber daya di sini memang benar-benar perusahaan mendukung pelaksanaan sistem manajemen K3 di lingkungan perusahaan tersebut, di lingkungan kantor, ataupun di lingkungan pabrik, atau di lingkungan kerja. Nah, yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan dari sisi kebijakan, keselamatan, dan kesehatan kerja, tentunya rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja kita, ya, agar tempat kerja kita itu terasa aman, efisien, dan produktif. Ini juga berdasarkan sumber peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya. Jadi sistem SMK 3 ini merupakan sistem sistem manajemen yang ada di perusahaan, ya, yang isinya struktur organisasi, perencanaan tadi sudah, ya. Nah, dari hasil itu maka dibentuklah pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga. Untuk apa itu dilakukan? Untuk pengendalian risiko kegiatan kerja, ya, risiko-risiko bahaya akibat kerja, risiko penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja. Sehingga dengan kita adanya sistem manajemen K3, outputnya adalah tempat kerja kita aman, efisien, dan produktif, ya. Kemudian 5 prinsip penerapan SMK 3. Tentunya harus ada komitmen dan kebijakan. Ini komitmen dan kebijakan dari perusahaan, ya, untuk melakukan perencanaan SMK 3 serta melakukan penerapan SMK 3. Nah, setelah diterapkan, maka kita dapat melakukan pengukuran dan evaluasi dari SMK 3 yang telah diterapkan di perusahaan. Setelah ada hasil, maka dapat dilakukan peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen sehingga terjadilah peningkatan berkelanjutan, ya, untuk sistem manajemen K3. Jadi dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 ini diperlukan sangat komitmen dan kebijakan dari pimpinan perusahaan, ya. Karena tanpa ada komitmen dan kebijakan dari pimpinan perusahaan untuk membuat SMK 3 di perusahaan tersebut, ya, tidak akan terjadi, ya. Jadi, nah, itu demikian. Saya mau sharing. Di sini kan sudah pada bekerja, ya. Silakan diaktifkan videonya.